Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar malam ini yang akan membahas mengenai peluang dari animasi logo, mengubah animasi logo biasa menjadi animasi luar biasa dan juga peluang cuannya. Nah, jadi karena kita ini sebagai desainer membuat animasi logo atau video animasi itu bukan hanya untuk sebagai koleksi atau hanya karya, tapi kita harus bisa mengetahui peluangnya supaya kita dari karya kita itu bisa menghasilkan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mengundang motion grafis profesional yang akan sharing mengenai peluang cuan dari animasi logo. Oke teman-teman, silakan bisa menyimak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ataupun mau konsultasi, silakan boleh disampaikan via komen ya. Dan oke, saat ini tamu kita sudah datang, udah stay di kursinya. Kita langsung saja undang Mas Rahadian Hendrasta. Oke, assalamualaikum Halo, Mas Rahadian. waalaikumsalam. Oh ya, gimana Mas? Sehat Sehat Mas Mas? Kris? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya. Aman ya? Mm-mm. Sehat ya? Oke, siap. Suara jelas ya Mas? Aman ya Mas? Aman di sini aman Mas. Oke, Aman, ini. video aman, Mm-mm. suara aman. Oke, Ini tempat saya aman Mas, aman. suaranya. Oke Mas, Dengar jelas ya? Mas. Oke Mas, Oke, ini sedikit ngobrol-ngobrol sedikit ya Mas. Oh siap. ya Mas, jadi sebelumnya Mas Asta ini emang ada sekolah atau kuliah di ini Mas? Dunia perdesainan atau motion grafis gitu Mas? Oh, sebenarnya sih enggak sih Mas. Mm-mm. Jadi background saya ini malah berkebalikan ya dari motion grafis ya. Iya. Background saya ini adalah teknik sipil sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Oh ya Mas, sebelumnya kenapa mengambil peluang ini? Oh ya, sama tahun berapa mulainya gitu? Nah, jadi kalau kalau saya boleh ceritain singkat ya. Mm-mm. Jadi saya sebenarnya waktu waktu kerja ini sebenarnya sudah passion sih Mas. Sudah Jadi passion. animasi ini adalah passion ya. Mm-mm. Sebelum masuk ke dalam After Effects, dulu saya main di 3D Mas. Main di Waktu 3D. zaman-zaman ada Mm-mm. 3D Max Mm-mm. seperti itu kan. Nah, Oke. mainnya di 3D karena pada saat itu yang lagi hype itu kan 3D Iya. seperti itu ya. Itu belajar otodidak, Mm-mm. lalu baru serius nyemplung di freelancer Mm. atau sebagai motion designer yang benar-benar ini di tahun 2009, 2000 2019, 2019. 19, Mm-mm. Oke. benar. Mm-mm. Oh ya, Dan ternyata dari situ, mm-mm, video animasi ataupun motion itu bisa ditekuni walaupun bukan background kita ya Mas. Bisa dipelajari ya Mas. benar, Mm-mm. benar. Siapa saja bisa Oke. belajar, Mm-mm. aman pokoknya mas itu. Asal Oke. mau mau Mm. ngulik aja gitu Iya kan. sih. Yang penting ya menyempatkan kalau memang kita udah melihat peluangnya. Dan Benar, kebetulan market video animasi itu nggak cuma dalam negeri tapi juga internasional ya Mas. benar, benar mas, Mm-mm. benar. Jadi kita tinggal pilih aja nih mau Mm-mm. main di dalam atau fokus di luar kan, Mm-mm. Oke. gitu. Nah, apa namanya? Cuman khusus malam ini ya, kan di Oke. bidang saya ada banyak mas, Mm-mm. ada motion grafis, ada animasi explainer, ada wedding juga ya. Iya. Cuman di malam ini eh, di webinar ini mungkin ya saya akan bahas tentang animasi logo khususnya itu. Animasi logo. Oke. Siap Mas. Benar. Mm-mm. Oke. Mungkin bisa dimulai mas? Oke, silakan Udah Mas. bisa dimulai ya? Mm-mm. Ah. Nah ini saya mau share screen mas.
Oke. Coba ditampilkan. Oke, kelihatan ya. Sebentar. Oke. Silakan teman-teman bisa disimak ya. Kita ngobrol santai aja mengenai peluang Ngobrol santai aja ya teman-teman. siap mengenai rahasia animasi logo biasa jadi luar biasa dan juga ke peluang cuannya. Oke, silakan Mas Asta. Ya. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Tris ya dan Ya, teman-teman yang sudah menonton atau menyimak webinar ini. Jadi untuk malam ini saya akan coba sharing ya, sharing santai aja kepada teman-teman bagaimana cara mengubah animasi logo biasa jadi luar biasa dan kita akan lihat bagaimana peluang teman-teman bisa menghasilkan dari bisnis jasa animasi logo. Seperti itu. Oke. oke, siap. Dan halo, nama saya Radian Hendrasta atau biasa teman-teman member panggil Asta ya. Saya merupakan founder, motion designer dan sekaligus mentor di astadigital.net. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Mas Riz, Siap. astadigital.net itu apa. Jadi Asta Digital adalah tempat teman-teman untuk belajar dan mengembangkan skill ya, khususnya dengan software After Effects di bidang 2 dimensi, mau itu motion grafis, animasi explainer, atau animasi logo dan lain-lain ya Mas. Seperti itu. Nah, pada bahasan kali ini saya kerucutkan ya bahasanya menjadi tentang animasi logo. Nah, mungkin teman-teman tahu nih banyak lihat ya mungkin di televisi atau di internet, di YouTube. Sekarang itu kan butuh animasi logo ya Mas Tris, terutama untuk Ya. opening mungkin ya, untuk opening atau jika corporate perusahaan itu pasti dia butuh visual untuk logonya seperti itu. Oke. Dan itu zaman sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan ya, menjadi sebuah kebutuhan. Kalau mungkin dulu masih bisa di media koran atau media cetak seperti itu, nah sekarang sudah bergeser gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana sih cara membuat animasi logo jadi luar biasa, kita harus tahu bedanya dulu nih, Mas Riz, Oke. tentang logo opener dan animasi logo. Banyak di luar sana orang-orang, terutama orang-orang yang suka dengan animasi dan desain ini ya, itu kurang memahami atau belum mengetahui bedanya antara logo opener dan animasi logo. Oke. Nah, di sini saya contohkan ada video sebelah kiri nih, Mas Riz. Oke. Nah, ini adalah contoh dari logo opener. Logo opener sendiri ciri khasnya sangat bisa dikenali ya. Artinya jika kita punya sebuah logo seperti ini, Asta Digital kotak kecil ini, nah yang biru ini, itu tidak akan teranimasi. Jadi yang dianimasikan adalah objek-objek pendukungnya yang ada di sekitarnya. Dan biasanya logo opener itu banyak dijual bebas. Dan bahkan mungkin ada yang bisa di-download gratis ya. Berupa file template seperti itu, jadi kita tinggal masukkan aja logo kita, dan sudah teranimasi, tapi animasinya seperti ini. Logo kita tidak dianimasikan. Nah, berbeda dengan animasi logo ya. Nah, kalau animasi logo itu logo kita, setiap elemen yang ada di logo kita itu kita animasikan. Seperti ini. Di sini saya contohkan logo page one ya Mas. Ya. Nah, seperti ini. Jadi setiap elemen dari logo itu kita animasikan. Dan ini tergantung animasinya tergantung pertama dari filosofi dari logonya itu sendiri ya. Jadi teman-teman bisa tanya ke klien seperti itu ya. Logonya ini filosofinya seperti apa. Lalu mau dianimasikan seperti apa. Pengen menciptakan kesan seperti apa kan gitu. Oke. Nah, itu bedanya. Jadi mungkin di sini teman-teman akhirnya paham ya perbedaan antara logo opener dengan animasi logo gitu. Oke, Nah, siap. ini saya ada beberapa contoh Mas Tris untuk animasi logo ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, Mas Tris bisa lihat
saya ada beberapa contoh. Ini yang tadi ya. Lalu ada logo yang model seperti ini. Jadi setiap elemen logonya itu dianimasikan. Ada logo motion misalnya seperti ini. Lalu ada logo digital. Lalu ada yang bentuk seperti tulisan tangan ya, tulisan Latin gitu. Lettering seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh animasi logo. Dan di sini bagaimana caranya untuk membuat atau kita bisa menghasilkan logo yang smooth ya, animasinya smooth seperti ini dan bisa terlihat dinamis. Nah, itu yang akan kita bahas Mas Tris Oke, siap di Mas. sini. Nah, sampai sini suara saya masih jelas ya? Oke, jelas Mas. Aman ya? Oke ya. Oke. Oke, sebentar Mas. Oke Hmm. teman-teman, silakan nyimak. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas atau pengen tahu, silakan boleh ditanyakan ya. Silakan Mas, boleh lanjut Mas. Oke, siap. Oke, kita akan masuk ke dalam dua buah hal yang harus teman-teman pahami ya. Yang pertama adalah prinsip, Mas. Jadi Oke. untuk membuat animasi logo ada beberapa prinsip ya. 5 prinsip dan ada 6 teknik ya. Nanti akan kita bahas, saya tunjukkan. Yang pertama adalah prinsip animasi logo. Nah, ini bagaimana kita bisa menghasilkan logo yang berkualitas. Nah, di sini prinsip yang pertama adalah easing. Seperti yang Mas Riz dan teman-teman lihat di sini. Saya punya 2 buah kotak ya. Kotak ini saya ibaratkan ketika kita memegang sebuah bola dan saya lemparkan ke atas. Dan saya tangkap lagi, seperti itu ya. Maka ketika kita lempar bola ke atas, dan ketika bola itu sampai di puncak, maka dia akan berhenti sebentar dan akan turun dengan kecepatan tinggi karena adanya gravitasi. Iya. Nah, itu teknik itu yang akan kita adaptasi, Mas Riz. Oke. Di sini bisa lihat untuk yang kotak hijau, ketika dia di atas, dia akan memelan lalu turun lagi dengan cepat, seperti itu. Berbeda dengan yang tanpa easing ya. Jadi kecepatan yang di atas itu sama, turunnya juga sama, jadi konstan ya. Iya. Naik sama, turun sama, jadi tidak ada kesan dinamis dari pergerakan animasinya. Gitu. Dan teknik ini akan banyak sekali Mas Riz kita gunakan dalam setiap animasi logo ya. Bahkan 100% mungkin digunakan untuk teknik yang easing ini. Gitu. Oke. Kita lanjut ke teknik yang kedua. Di prinsip yang kedua, prinsip ya, bukan teknik ya. Prinsip yang kedua ada arts. Jadi arts ini tidak jauh berbeda dengan easing ya. Bedanya adalah di arts ini ketika kita simulasikan Mas Tris memegang bola seperti itu ya. Kalau tadi dilempar ke atas, sekarang kita lempar ke depan. Nah, apa yang terjadi ketika kita lempar bola ke depan, maka akan terjadi kurva ya. Dia akan melengkung, bolanya akan naik, melengkung, lalu jatuh ke tanah. Nah, itu yang akan kita adaptasi teknik itu untuk membuat animasi logo, terutama logo-logo atau elemen yang membutuhkan lompatan. Gitu Mas Riz. Dan jika Mas lihat di sini untuk yang atas itu dia melompat ya, yang hijau ini melompat dengan kurva melengkung lalu turun. Nah, untuk yang bawah yang tanpa art itu kurvanya bukan melengkung Mas, tapi saya buat linear, lurus ya, lurus kayak segitiga seperti itu. Nah, dan ini terlihat memang kalau yang dengan art dia lebih smooth Mas, lebih smooth dan lebih realistik lagi. Gitu. Itu untuk yang prinsip yang kedua ya. Dan kita masuk ke prinsip yang ketiga yaitu squash and stretch. Nah, ini nih. Prinsip ini sering kali mungkin Mas Tris atau teman-teman lihat nih di film-film besutan Disney ya. Iya, betul. Gitu, di Disney atau di karya Pixar atau di DreamWorks, film-film animasi seperti itu. Nah, ini adalah squash and stretch, artinya adalah regang dan susut. Jadi ketika
sebuah benda ini melompat ke atas, ya, untuk lompatan vertikal, dia akan ini Mas, meregang ya, molor ke bawah gitu. Mm-mm. Seperti ini. Nih. Nah, ketika A-nya ada di sini nih, dia akan molor. Tapi ketika dia jatuh ke tanah, dia akan menyusut dan akan kembali lagi seperti itu. Iya. Nah, padahal dua A yang sebelah kiri dan A sebelah kanan ini sama sebenarnya. Kita gunakan easing juga, kita gunakan smooth animation juga. Bedanya adalah di squash and stretch. Nah, seperti ini Mas. Oke. Dan prinsip yang keempat adalah anticipation dan overlapping. Ini diibaratkan misal kita berlari nih Mas, kita bawa bambu nih ya. Mm-mm. Kita bawa bambu berlari ke depan nih. Berlari kenceng, lalu Mas berhenti tiba-tiba. Mm-mm. Nah, seperti ini. Makanya terjadi ketika Mas lari, bambunya itu akan melengkung ke belakang kan, melengkung ke belakang. Ketika Mas berhenti, dia tidak akan langsung berhenti, tapi dia akan memantul ke depan dan akan kembali lagi. Nah, itu prinsip yang akan kita adaptasi dan kita gunakan di animasi logo. Jadi ini adalah prinsip anticipation dan overlapping, seperti itu. Dan kita akan banyak juga gunakan ketika Mas Tris ya membuat animasi logo yang butuh ada objek yang keluar dari sebelah kanan atau sebelah kiri seperti itu. Atau bergerak seperti itu Mas ya. Oke. Itu akan kita pakai prinsip ini. Dan prinsip yang terakhir adalah bouncing. Bouncing ini sebenarnya adalah prinsip sederhana ya. Sederhana ketika kita punya sebuah objek dan akan kita munculkan gitu aja. Mm-mm. Nah, kira-kira mana yang lebih menarik? Yang sebelah kiri untuk yang T hijau Mm-mm. atau yang kanan? Iya. Tentunya yang sebelah kiri ya Mas ya. Warna hijau. Nah, gitu. Itu adalah teknik bouncing ya. Jadi kalau kita sebut nama lainnya adalah apa ya? Overshoot atau pop up ya. Pop up ya, keseringannya Ya, pop up. yang lebih familiar. Jadi itu adalah teknik yang akan kita gunakan di animasi logo. Dan ketika teman-teman sudah mengetahui 5 prinsip ini, Mas, Mm-mm. kita akan bisa membuat animasi logo ini lebih dinamis dan untuk gerakan-gerakan animasinya itu lebih smooth ya. Seperti yang kita sudah lihat tadi contohnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, Mas, kita akan bahas tekniknya setelah ini. Mm-mm. Ada yang bertanya apa enggak? Oke. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ya. Oke, saya cek dulu Mas. Siap. Oke, masih hadir dulu Mas. Hadir nyimak jelas oke. Oke Mas, silakan Mas, Oke. lanjut Mas. Oke, saya lanjut ya. Oke. Mm. Dan kalau kita sudah paham nih Mas Tris untuk prinsipnya, oke saya paham prinsipnya dan sekarang kita tambah lagi dengan tekniknya. Kalau sudah paham prinsip, Mm-mm. kita harus paham juga tekniknya ya.